Pada Februari 2022, dunia dikejutkan oleh satu peristiwa besar. Rusia melancarkan invasi militer skala penuh ke Ukraina. Invasi ini dianggap oleh banyak negara barat sebagai pelanggaran kedaulatan negara lain, pelanggaran hukum internasional, ancaman serius terhadap stabilitas global. Akibatnya, Amerika Serikat, Uni Eropa, Inggris, Jepang, dan sekutunya menjatuhkan sanksi ekonomi besar-besaran kepada Rusia. Sanksi ini mencakup pembekuan ratusan miliar dolar cadangan devisa Rusia, pemutusan Bank Rusia dari sistem keuangan internasional, larangan ekspor teknologi tinggi, sanksi terhadap oligarki dan perusahaan besar, pembatasan impor minyak dan gas Rusia. Dalam sejarah modern, Rusia menjadi salah satu negara dengan sanksi terbanyak di dunia. Secara teori ekonomi, negara dengan sanksi seberat ini seharusnya mengalami krisis mata uang, kebangkrutan anggaran negara, inflasi tak terkendali, dan keruntuhan ekonomi. Namun, yang terjadi justru sebaliknya. Rusia memang terpukul, tapi tidak runtuh. Pertanyaannya, bagaimana Rusia bisa bertahan walau dihujani sanksi berat? Jawabannya tidak datang dari satu faktor tunggal. Ketahanan Rusia ditopang oleh 5 pilar utama yang saling berkaitan, dan akan kita bahas satu persatu. Sebelum kita lanjut, silakan subscribe bagi yang belum subscribe. Karena subscribe itu penting bagi perkembangan channel ini. Silakan bagikan video ini dan sampaikan pendapat Anda di kolom komentar di bawah ini. Pilar pertama adalah energi, dan ini adalah kunci utama. Rusia termasuk produsen minyak terbesar dunia, eksportir gas alam utama global. Ketika sanksi diberlakukan, Eropa memang berusaha keras mengurangi ketergantungan pada energi Rusia. Tapi satu masalah muncul, dunia tidak berhenti membutuhkan energi. Alih-alih berhenti menjual, Rusia mengalihkan pasar. Minyak dan gas yang dulu mengalir ke Eropa, kini mengalir ke China, India, dan negara Asia dan Global South. Benar, Rusia menjual dengan harga diskon. Namun secara ekonomi, menjual murah tetap lebih baik daripada tidak menjual sama sekali. Hasilnya, pendapatan negara dari energi tetap masuk dan menjadi tulang punggung anggaran. Selama dunia masih membutuhkan minyak dan gas, Rusia masih memiliki sumber pemasukan yang besar. Pilar kedua, celah sanksi, ekonomi jalur abu-abu. Pilar kedua adalah sesuatu yang jarang dibahas secara terbuka, pengelakan sanksi. Sanksi ekonomi global tidak pernah benar-benar kedap. Dalam sistem perdagangan dunia yang kompleks, selalu ada celah. Beberapa pola yang sering ditemukan. Ekspor melalui negara ketiga, perusahaan perantara dengan struktur kepemilikan rumit, kapal tanker yang mematikan alat pelacak, dokumen asal barang yang dimodifikasi. Dengan cara ini, barang dan energi Rusia tetap bisa masuk ke pasar dunia, meskipun dengan jalur yang lebih panjang dan biaya lebih mahal. Negara barat mencoba menutup celah ini dengan sanksi tambahan. Namun kenyataannya, menutup seluruh jalur abu-abu hampir mustahil. Akibatnya, sanksi memperlambat ekonomi Rusia, tapi tidak mematikannya. Pilar 3, kebijakan negara, stabilitas dengan cara keras. Pilar ketiga berasal dari dalam negeri, kebijakan ekonomi yang sangat ketat. Begitu sanksi dijatuhkan, pemerintah Rusia dan Bank Sentral langsung mengambil langkah ekstrim. Kontrol arus modal, pembatasan penarikan valuta asing, kewajiban konversi devisa bagi perusahaan, kenaikan suku bunga besar-besaran. Kebijakan ini menyakitkan, tapi efektif untuk mencegah pelarian modal besar-besaran, menahan kejatuhan nilai rubel, menjaga sistem perbankan tetap hidup. Negara seperti Rusia, dengan kekuasaan terpusat, mampu menerapkan kebijakan yang sulit dilakukan di negara demokratis terbuka. Hasilnya, ekonomi memang melambat, tapi tidak ambruk total. Pilar keempat, substitusi impor. Bertahan tanpa barat.
Sebenarnya, Rusia sudah belajar sejak sanksi pertama tahun 2014. Sejak 2022, strategi ini dipercepat secara agresif. Fokus utamanya, pertanian dan pangan, industri dasar, barang konsumsi tertentu, produksi militer. Contohnya, Rusia kini menjadi salah satu eksportir gandum terbesar dunia. Ketika impor pangan dari barat terganggu, sektor pertanian justru menjadi penyelamat. Namun penting dicatat, substitusi impor bukan solusi ajaib. Untuk teknologi tinggi seperti chip, mesin presisi, dan perangkat lunak industri, Rusia masih tertinggal dan bergantung pada luar negeri. Artinya, strategi ini efektif untuk bertahan, tapi bermasalah untuk kemajuan jangka panjang. Pilar 5. Politik dan kontrol sosial. Pilar kelima sering diabaikan, faktor politik domestik. Rusia memiliki kekuasaan negara yang terpusat, kontrol media yang kuat, kemampuan menekan gejolak sosial. Ketika tekanan ekonomi meningkat, pemerintah bisa memberi subsidi energi, mengontrol narasi publik, dan menekan oposisi ekonomi dan politik. Ini tidak menghilangkan penderitaan masyarakat. Inflasi ada, pilihan barang berkurang. Namun secara politik, negara tetap stabil. Dan stabilitas politik adalah fondasi penting agar ekonomi tidak runtuh. Bertahan bukan berarti tanpa luka. Rusia memang bertahan, tapi itu datang dengan harga mahal. Investasi asing menghilang, teknologi tertinggal, ketergantungan komoditas makin besar, risiko jangka panjang meningkat. Jadi jawabannya jelas, Rusia bisa bertahan karena kombinasi energi, celah sanksi, kebijakan keras, produksi domestik, dan kontrol politik. Namun bertahan bukan berarti menang, dan dari sini kita belajar satu hal penting. Dalam dunia nyata, sanksi ekonomi adalah senjata yang kuat, tapi tidak pernah sederhana. Jika Anda terkesan dengan cerita ini dan menyukai video ini, jangan lupa tinggalkan komentar, tekan tombol like, dan bagikan ke teman-teman Anda. Dukungan Anda sangat berarti bagi kami. Sampai jumpa di video berikutnya.